Maksudnya rekam apa? Statusnya rekamannya mau dikirim gitu? Iya, nanti rekamannya akan diupload di YouTube. Hah? Tapi aku nggak lihat, Stan. Di YouTube-nya YouTube Ceki ya, insya Allah. Oh, kok gitu banget di-upload? Aku malu. Oh, jadi aku nggak usah aktif aja deh, aku malu. Jadi kalian tahu nanti ketika kalian sudah kelas berapa gitu kalian bisa lihat, oh nyata aku dulu waktu kelas 5 pernah belajar sama Ustadz Ilham gitu ya. Oke, kalian sudah lihat presentasi Ustadz? Sudah. Ya, yang lain Sudah. ya. Ustadz akan tunjuk siapa ya. Hari ini pengen ya nunjuk jadi co-hostnya adalah Kanza ya, jadi co-host. Kamu tugas yang mood ya. Siapa? Kamu, Kanza. Gimana cara mute-nya ya? Oke, nanti sebentar. Mana Kanza? Oke, bisa jadi co-host. Oke. Coba kamu lihat fitur-fitur di Zoom-nya, ada yang nambah nggak? Oh iya ya ada. Coba dari aku tadi pencet gambaran Naifa macam-macam ada mute video chat pin. Ya, jadi kamu bisa unmute semuanya atau di mute satu orang gitu ya. Kalau di mute semuanya gimana caranya? Oh iya iya banyak tuh Uh, tombol-tombol unmute seperti. all itu ada tulisannya ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Recordingnya jangan dimatiin ya. Nggak tahu aku mesti apa. Ya udah nggak apa-apa. Oke, di hari ini kita di hari Senin tanggal 9 ya masih sama Ustadz Ilham. Baik. Kita ke slide selanjutnya. Itu kita akan belajar tentang penyakit-penyakit hati ya. Ternyata di dalam tubuh kita itu ada namanya penyakit-penyakit hati. Apa-apa aja nanti kita akan bahas ya. Yang penyakit-penyakit hati ini juga penting ya untuk kita hindari gitu. Ternyata nggak cuma kita punya penyakit pusing, pilek, dan sakit-sakit yang lain. Kita juga ada penyakit hati yang harus kita jaga biar kita nggak terkena gitu ya. Ustadz, Ya, apa Hawa? halaman berapa? Kalian bisa lihat di modul itu ada di halaman 12 ya. Coba lihat. Ya Enggak, Ustadz. Hah? 12. ya, yang akidah. Mengikhlaskan niat. Oh, berarti bawahnya lagi. 19 ya. Halaman 19. Ah, benar, 19 ya Ustaz lupa. Ya, oke, 19 ya. Halaman 19. Oke, sudah dilihat ya modulnya ya. Atau kalian bisa lihat di slide ini. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Jadi ada penyakit-penyakit hati. Itu apa-apa aja. Nah, pertama, kita ke slide selanjutnya. Tahukah kamu hati manusia memiliki banyak penyakit? Ternyata banyak penyakit hati ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah ini hasad. Hasad itu apa? Hasad adalah merasa tidak suka dengan nikmat Allah terhadap orang lain dan berharap nikmat itu hilang darinya. Misalnya seorang murid tidak suka melihat temannya yang berprestasi mendapatkan penghargaan dari sekolah. Jadi orang yang dia nggak suka apabila ada temannya dapat nikmat, bisa beli ini, bisa beli ini, dia nggak suka. Dia pingin kalau dia beli dapat penghargaan dia pingin besok jangan dia lagi aku pingin yang lain, jadi dia merasa dalam hatinya ada rasa hasad tidak suka. Misalkan ada temennya yang dia beli HP baru, beli laptop baru, dia nggak suka, ini nggak boleh ya. Nah, penyakit pertama adalah hasad. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Majmu' Fatawa, al hasada wal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Artinya apa? Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Jadi dihasad itu dia nggak suka dan membenci terhadap kebaikan atau nikmat yang Allah berikan kepada selainnya gitu. Padahal dirinya juga banyak nikmat, tapi karena dia nggak bersyukur maka timbullah rasa hasad
gitu ya. Ini baru bergabung nih Najmi ya. Najmi? Oh, nggak ada suaranya. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menjauhi penyakit-penyakit hati sebagaimana Allah SWT berfirman di surat An-Nisa, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Jadi kita nggak boleh iri ya terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita atau kepada orang lain gitu. Lanjut. Penyakit hati ini juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda ya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba, yang artinya waspadalah terhadap hasad, sesungguhnya hasad mengkikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Kira-kira saya pengen nanya, kalau ada kayu yang dimakan api, kira-kira kayunya jadi apa? Jadi habis terus gosong. Jadi habis atau gosong, jadi abu ya. Jadi abu. Nah, jadi arang. Begitu juga dengan pahala kita. Misalkan pahala kita banyak, kemudian kita memiliki rasa hasad, sedikit-sedikit akan terhabis pahala kita. Jadi permisalannya seperti api yang memakan kayu. Jadi dosa-dosa hasad ini kalau kita nggak perbaikin, nggak kita obatin, akan pahala kita akan habis. Rugi nggak ya? Kita udah banyak beribadah, ternyata kita dengan kita hasad, dengan karena kita punya penyakit hati ini jadi hilang, jadi itu rugi gitu ya. Lanjut. Kemudian penyakit yang kedua adalah sombong atau takabur. Sombong itu apa? Nabi SAW sabda, al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Kira-kira ini kita udah pelajari belum di kelas 4 yang lalu? Ada yang ingat nggak? Udah ya. Udah, aku ingat. Kalau nggak salah. Ya, benar. Kita sudah pernah belajar tapi kalau kita ulangi lagi. Jadi di sini lebih banyak ya penyakit-penyakit hati itu ada sombong dan takabur. Tapi dulu mah ditambahin innallaha jamilun. Ya, tapi nggak apa. Ini kita ambil potongan hadisnya yang tentang sombong dan takabur. Sombong itu apa? Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Misalnya seseorang merendahkan temannya karena temannya mendapatkan hasil nilai ujian yang rendah. Jadi ada temannya, kamu ujiannya dapat 50 ya? Ya, kasihan banget sih. Jadi nggak seperti itu. Seharusnya kalau ada teman kita yang dapat nilai yang rendah, kamu dapatnya 50, ayo kita belajar lagi, ayo. Di mana kamu yang nggak paham? Jadi diajak, bukan malah dijelek-jelekan gitu ya. Itu lanjut. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah apa itu batarul haq? Batarul haq adalah mengingkari kebenaran dan menolaknya. Jadi orang yang sombong, dia nggak mau menerima kebenaran. Udah kita kasih tahu ini yang benar seperti itu, enggak. Aku karena dia masih karena ada rasa sombongnya, seperti kita tahu contohnya Abu Jahal ya. Abu Jahal itu sebenarnya dia tahu kebenaran, tapi karena dia sombong dia nggak mau masuk Islam gitu ya. Kemudian sedangkan ghamtun nas artinya meremehkan manusia. Sombong atau takabur sangatlah tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sombong biasanya akan merasa bangga pada dirinya dan apa yang dimilikinya dan menganggap remeh orang lain. Tidak ada manusia di dunia ini yang diperbolehkan memiliki sifat sombong, karena hanya Allah sajalah yang diperbolehkan untuk sombong karena ia pemilik langit dan bumi. Oke, kemudian saya pengen nanya, ada beberapa kesempatan yang kita boleh sombong. Kalian tahu nggak? Apa, Hana? Ketika apa? Kita boleh sombong pada satu tempat ini. Hana, apa? Raise hand, silakan. Apa Ustaz? Tadi apa? Waktu yang kita boleh sombong dan itu dibolehkan oleh di agama kita. Ketika apa? Ketika apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kanza, apa Kanza? Aku pernah lihat di Sirah Nabawiyah. Jadi namanya siapa gitu, sahabat pokok siapa ya? Lupa. Dia melewatkan hadis juga pas dia jihad, dia tuh sombong terhadap musuh karena dia bilang apa namanya, aku punya pelindung sedangkan kalian tidak punya pelindung.
Oke, itu. Itu Ustaz. Hana Ya, mau oke. nanya. Ustaz Hana mau Oh, nanya. oh, kamu mau nanya. Nanya apa, Hana? eh, kenapa Allah boleh sombong? Oke, kenapa Allah boleh sombong? Kenapa kita nggak boleh sombong? Bagus pertanyaannya. Kenapa Allah boleh sombong? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit. Jadi Allah yang sementara kita nggak bisa menciptakan apa-apa. Kita mau makan aja dibantu. Ketika kita masih bayi, kira-kira kalian bisa makan sendiri nggak? Nggak bisa apa-apa, baru bisa Disuapin, nangis kemudian tiduran. ketika BAB dicebokin, ya kan, ketika pipis dicebokin, jadi nggak bisa apa-apa. Jadi kita nggak boleh sombong, nggak pantas untuk sombong. Sedangkan Allah dia menciptakan langit, bumi, oh, maha maha kuat gitu kan. Jadi nggak perlu bantuan. Sementara manusia itu perlu bantuan. Kemudian manusia sudah besar, kemudian ketika meninggal juga nggak bisa. Bisa nggak kalian pernah lihat orang yang mati terus dia menguburkan dirinya sendiri? Nggak bisa. Nggak Dan bisa ada ya. nyawa. Malah jadi aneh. Iya, makanya itu manusia itu Kayak sangat butuh hantu bantuan aja. gitu ya. Eh apa siapa lagi? Ada yang resen nih. Zihan apa Zihan? Ada yang mau nanya atau mau ngasih ini? Kepencet Ustaz. Oh, kemencet. Oke, jadi saya jawab ya. Jadi kita itu boleh sombong di satu ketika itu ketika apa tadi benar kan Zaya ketika dalam perperangan. Jadi misalkan ada kubu A dan kubu B. Biasanya sebelum mereka berperang, mereka mengirim salah satu perwakilan dari kubu A siapa, dari kubu B siapa. Kemudian mereka duel. Nah, di sini mereka boleh saling sombong-sombongan. Untuk apa? Untuk menjatuhkan kepercayaan diri. Karena biasanya orang yang percaya dirinya itu apa hilang itu dia akan nggak kekuatannya hilang juga gitu ya. Makanya di waktu peperangan boleh sombong gitu. Kecuali itu nggak boleh sombong ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ustadz kan katanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Terus abis itu kalau yang kan biasanya ada orang, kamu tuh jelek atau apa gitu, menghina gitu, yang kayak tadi dapat ujian rendah. Terus abis itu namanya juga sombong kan? Oh, tadi kita masuknya tadi berarti apa merendahkan manusia. Kan sama juga magom tunas berarti dia sombong juga gitu kan. Batarul haki wa gom tunas. Jadi masuknya itu kalau merendahkan manusia, meremehkan masuknya ke gom tunas gitu. Oke. Hana mau nanya apa Hana? Eh, apa ya? Oh iya, kalau misalnya kan boleh sombong tuh kalau dalam peperangan. Nah, kalau sombong pas lagi lomba gitu, terus biar kepercayaan dirinya menurun atau hilang gitu, boleh gak? Oke. Yang dibolehkan dalam peperangan aja ya. Kalau dalam perlombaan saya belum pernah lihat ya. Belum pernah tahu. Jadi yang diperbolehkan baru di ketika peperangan. Kalau ketika lomba kita ingin menjatuhkan kepercayaan diri lawan kita itu saya belum pernah tahu gitu ya. Ustaz, kalau Yutem Selfas itu apa sih? Apa? Ini kan aku udah security, terus habis itu Ada apa? aku kan ini ada di bawahnya itu kayak ada security gitu, pencet habis aku pencet ada unmute tem apa, nggak tahu kalau bisa bacanya. Security itu pengaman ya. Jadi biar kalau kamu mau unmute semuanya itu bisa karena kamu udah jadiin co-host gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian penyakit hati yang ketiga adalah nih ria ya. Ria itu apa? Nah, jadi ketika disebutkan ria adalah melakukan ibadah karena ingin dilihat ya. Kalau ria ingin dilihat dan dipuji, misalnya seorang baguskan dan perlama sholatnya karena ingin dilihat orang lain. Jadi ini karena dia pengen dilihat maka disebut dengan ria ya. Merupakan ria juga termasuk dengan syirik kecil yang berpotensi menggugurkan amalan seorang hamba. Jadi hati-hati dengan ria ini ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Terus para sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Terus Rasulullah menjawab, qala ar-riya. Nabi SAW menjawab, riya, hadis riwayat Ahmad. Jadi riya itu termasuk
termasuk dalam syirik kecil dan sangat berbahaya ya. Kemudian penyakit hati yang keempat adalah sum'ah. Nah, sum'ah ini apa? Sum'ah adalah ingin didengar. Kalau tadi riya ingin dilihat, sekarang sum'ah itu ingin didengar orang lain. Misalnya seorang memperindah bacaan Al-Quran karena ingin disebut qori. Jadi ketika ada orang yang masuk, oh, bacanya dibagus-bagusin. Nah, seperti ini disebut dengan sum'ah gitu ya. Kemudian Ibnu Hajar menyatakan adapun sum'ah mirip dengan riya. Jadi mirip-mirip 11-13 ya sum'ah sama riya. Bedanya apa? Akan tetapi ini berhubungan dengan indera pendengaran telinga. Jadi kalau misalkan riya itu dia masuknya pingin dilihat, kalau sum'ah pingin didengar gitu perbedaannya. Jadi dia 11-12 pingin dipuji, pingin didengar, pingin dilihat. Kalau riya pingin dilihat, kalau sum'ah pingin didengar gitu ya. Jadi kalau misalkan sebutkan perbedaan antara riya dan sum'ah. Perbedaannya gampang. Kalau riya pingin dilihat, kalau sum'ah pingin didengar gitu. Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya nanti. Yang kelima adalah bakhil atau kikir. Ini bakhil. Ada yang tahu artinya bakhil itu apa sih? Pelit. Pelit ya. Sifat bakhil itu seperti pelit ya. Pelit adalah sifat tidak mau memberikan sedikit hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dia punya makanan, dia punya harta, nggak mau berbagi sama orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Padahal dia memiliki, padahal makanannya banyak tapi dia nggak mau berbagi. Padahal uangnya banyak dia nggak mau berbagi. Ini disebut dengan bakhil gitu ya. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta ya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaannya lah Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sebenarnya orang yang pelit, orang kikir itu sebenarnya dia buruk terhadap dirinya sendiri, tapi dia merasa itu baik gitu. Jadi sebenarnya itu nggak baik bagi dirinya karena dia bakhil. Kemudian di hari kiamat akan dikalungkan itu harta-harta yang tadi nggak mau disedekahkan, nggak mau berbagi, itu dikalungkan ya. Kalian bisa bayangkan, misalkan ada seorang yang dia bakhil terhadap uangnya itu dikalungkan, wow, karena dia pelit gitu ya. Ya apa Azra? Kok misalnya kayak kita tuh bawa misalnya tuh kita bawa kayak makanan terus ada orang yang minta makanan tapi kita udah lapar banget, itu gimana Ustaz? Sebaiknya dibagi sedikit gitu. Jadi setidaknya sama-sama mengurangi rasa laparnya. Walaupun kita sebenarnya lapar tapi kita berbagi sedikit nggak apa-apa. Nih apa kita misalkan ada roti satu bungkus gitulah ya, yang harga 2.000-an. Aku minta dong, ada teman kita yang mungkin dia kelaparan, mungkin dia sarapan. Aku boleh minta nggak? Yaudah apa? Aku bagi setengah-setengah ya kita gitu. Jadi sama-sama, walaupun terkadang kita sangat membutuhkan, tapi karena kita melihat ada teman kita yang mungkin dia udah 2 hari misalkan nggak makan gitu. Kamu kemarin makan nggak? Enggak. Kemudian udah kita kasih aja gitu ya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Hana nanya apa Hana? Mau nanya apa? Hana? Oh, Aisyah mau nanya apa Aisyah? Tadi nge-lag gitu. Oh, tadi nge-lag. Aisyah mau nanya apa Aisyah? Kamu mau nanya nggak Hana? Tahu. Ya, apa? Mau nanya apa? Ya, kalau kan ini nggak boleh bahaya itu kan pelit ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang banyak uangnya, habis itu beli kalung emas, yang ambil kalung emasnya terus pas lagi ke tempat umum, kayak jalan pura-pura kayak
jalan terus pamer, itu boleh gak Ustaz? Nah, nggak boleh ya, nggak boleh memamerkan perhiasan gitu ya. Apalagi kita tahu seharusnya seorang, biasanya yang sering gitu wanita apa laki-laki? Wanita. Apalagi Wanita. masa bagi seorang perempuan dia nggak boleh menampakkan perhiasannya kecuali terhadap suaminya. Seharusnya seorang wanita itu dia menampakkan perhiasannya untuk suaminya aja, nggak untuk orang lain gitu. Tapi kebanyakan para wanita dia pakai perhiasannya ketika kondangan, bener nggak? Oh iya, tapi Ustaz aku Ah. pernah kan buka kerudung di rumah nenek aku. Dan aku tahu aku pakai anting sama kalung, itu nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa kalau itu masih di keluarga kita. Jadi maksudnya itu kita keluar rumah, ada yang pakai kalung, pakai anting, nah itu kalian pamerin seperti itu nggak boleh. Kan Oke. aku pernah dengar anak-anak pakai kalung emas mencolok, terus dia itu dijamret, Ustaz. Itu juga rawan kejahatan ya. Oke, ini siapa lagi yang raise ini? Apa Azra? Kan aku boleh memperlihatkan perhiasan, tapi kalau kuncirannya kita kayak kuncirannya tuh ditaruh di tangan, itu boleh nggak? Kucirannya emangnya dari apa? Kucirannya dari emas atau dari itu kain? Dari kain lah. Nah, ya udah kuciran berarti kan bukan perhiasan ya. Yang dimaksud perhiasan itu seperti kalung, cincin, anting-anting gitu ya. Itu dimasuk perhiasan. Kalau misalkan Ibu aku kalau keluar suka pakai cincin, suka kelihatan. kasih tahu ibu kalau apa masih perhiasan itu apa seharusnya untuk suaminya aja, bukan untuk dipakai buat acara, bukan untuk keluar rumah gitu ya. Oh, jadi nggak boleh kelihatan saat orang Ya, dijamret. seharusnya seperti itu ya. Jadi ketika seorang wanita pakai perhiasan itu untuk di rumah, bukan untuk di luar rumah. Tapi kebanyakan orang-orang kita pakai perhiasan itu ketika keluar rumah, jadi kebalik gitu kan. Gitu. Seharusnya seorang wanita mempertahankan dirinya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Oke. Ini Rafifa nanya apa, Rafifa? Ustadz, misalnya kita punya 2 permen. Dua permen. Terus? Terus kita ngasih 1 permennya itu ke orang, terus permen kita yang punya kita itu jatuh. Terus permen yang kita kasih ke orang itu belum dimakan sama dia, terus kita minta balikin, itu boleh nggak? Nggak boleh ya, seperti kita misalkan udah ngasih orang, misal kita udah ngasih permen ke teman kita, terus karena permen kita jatuh, permen kita hilang, kita minta, nggak boleh. Jadi seperti itu seperti orang yang sudah meludah, kemudian ludahnya dijilat, kira-kira diambil lagi, kira-kira mau nggak Rafa seperti itu? Jijik banget. Jijik ya. Banget. Kita Iya, udah ludah ke lantai. beli lagi. Oh, Ya. adik aku kan aku dikasih permen sama ibu aku satu, adik aku satu. Terus adik aku permennya nggak tahu kemana. Ternyata dimakan sama adik aku yang satunya lagi. Terus dia minta lagi ke aku, Ustaz. Coba. Aduh, aku Ya, jadinya kalau itu kan kebagian. kasusnya berbeda. Tapi kalau seperti Rafifa tadi, kita udah ngasih permen ke teman kita, permen kita jatuh, kita mau minta, aku minta permen. Jadi nggak bagus seperti permisalan seperti itu ya. Kita udah ngeludah, ludah kita ambil lagi, jijik ya, jorok ya. Iya, Ustaz, apalagi di aspal, Ustaz. Ya, Jijik jorok ya. banget aku. Dengar aja mau muat. Apalagi kalau di kamar Ada lagi. mandi. Jorok banget lah ya. Jadi intinya nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kita udah ngasih, ya udah kita nggak boleh kita minta balikin gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada nanya, kita lanjut ke materi penyakit hati yang keenam ya, yaitu ini ujub. Ujub itu apa? Ujub adalah sifat yang suka membangga-banggakan diri atas apa yang dia miliki dan dia lupa dengan pemberi nikmatnya. Misalnya seorang anak senang membanggakan diri karena memiliki hafalan yang banyak. Sifat ujub bisa merusak hati dan cenderung membuat sombong. Jadi ujub ini dia pengen bangga-banggakan diri. Oh, aku udah hafal sekian juz, aku udah hafal. Kamu nggak, kamu hafalan baru 1 juz ya. Kamu cemen. Misalnya seperti itu ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh membangga-banggakan diri. Ini yang keenam. Ya, jadi mirip-mirip sama sombong gitulah ya. Kalau sombong tadi kan menolak kebenaran, kalau ini membanggakan diri sendiri gitu. Dia merasa paling wah, paling hebat, paling apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah ini, bagaimana biar kita tadi terhindar dari sifat-sifat yang 6 tadi, ada
ada hasad, ada kemudian ada sombong, ada takabur, ada ria, ada sum'ah, ada bakhil, terus ada ujub. Bagaimana cara kita biar kita terhindar dari penyakit itu? Ini cara-caranya. Yang pertama adalah kita mengingat bahwa segala yang kita punya dari Allah. Apa yang kita punya perhiasan, kita punya cincin, kita punya kalung, kita punya anting-anting, itu semuanya dari Allah ya. Bukan karena kita minta, bukan karena jerih payah orang tua kita misalkan. Jadi enggak, kita harus yakin itu semuanya dari Allah. Kalau misalkan Allah nggak ngasih rezeki pada perantara orang tua kita, kita nggak akan punya gitu. Benar nggak? Iya, Ustaz. Benar banget. Kemudian yang kedua Betul ada banget, Ustaz. ya, yang kedua biar kita terhindar lagi dari penyakit tadi, kita mengingat semua yang ada hanya sebatas titipan. Jadi kita punya perhiasan, kita punya HP, punya laptop, itu cuma titipan aja. Jadi cuma sementara aja. Kalau HP baru berapa tahun udah rusak ya kan. Jadi kita cuma seperti titipan, seperti kita pergi ke satu tempat, kita parkir motor atau parkir mobil, terus nggak lama kita keluar, kita pakai lagi. Jadi nggak lama ya. Benar seperti itu titipan. Gitu. Apa Aisyah mau nanya apa Aisyah? Aisyah. Aisyah? Ya, kamu mau nanya apa? Raise hand. Angkat tangan. Apa tuh? Kalau perhiasannya dipakai, tapi dipakai terus untuk keluar tapi tertutup, gimana Ustadz? Boleh nggak? Ya, kalau tertutup boleh aja lah, kan tertutup nggak kelihatan ya. Yang nggak boleh itu kalau kita pamer-pamer perhiasan gitu ya. Perhiasannya misalkan dia pakai gelang 5 kilo gitu, tampakin gitu, nah, itu nggak boleh ya. 5 kilo berat banget, kayak beras. Jadi dia punya misalkan gigi palsu, terus dia senyum-senyum terus gitu, pamer gigi gitu ya kan. Mentang-mentang giginya dari emas gitu ya kan. Nah, nggak, seperti itu nggak boleh. Ada gitu, Ustaz, gigi dari Di emas. rumah Ada gigi palsu dari emas. Kayak aku lihat di film Bajak Laut, Ustaz. Si kapten ya. itu pakai gigi emas. Jadi kalau disenyum bersinar gitu lah ya. Oke. Kalau aku malah nih, kalau hasad dari sifat-sifat penyakit hal itu kan, kita kalau hasad bisa menggugurkan pahala, terus nambah dosa-dosa juga ya, Ustaz. Iyalah. Jadi kita udah dosanya bertambah, terus pahala kita jadi berkurang gitu kan. Oh, gitu. Oke, apa Rara? Ustadz, waktu itu kan dulu aku kayak sering apa ya? Aku kan dulu itu kalau keluar tuh gak pakai kerudung, tapi aku selalu pakai anting emas, itu boleh gak Ustadz? Kalau dulu kan karena belum tahu, sekarang kan udah tahu nih. Nah, kalau sekarang pakai kerudung, jadi biar nggak kelihatan anting-antingnya gitu ya. Ya. Kalau dulu kan nggak tahu, belum belajar, jadi nggak apa-apa. Dulu waktu TK atau kelas 1. Aku TK, sampai lagi sekarang udah kelas 5 ya. Balik, Ustaz. Udah mau dewasa kalian. Oke, jadi harus lebih dijaga lagi auratnya. Aku tadi bergema tadi. Iya, bergemanya berisik lagi. Sekarang masih bergema nggak? Enggak. Oke, lanjut ya. Enggak, Ustaz. Tadi cara yang kedua, kemudian cara yang ketiga biar kita terhindar dari penyakit juga, itu adalah mengembalikan pujian hanya kepada Allah, bukan kepada diri kita. Misalkan kita ada yang muji, wah Masya Allah ya, si Fulan hafalannya udah 6 juz, mau komprehensif. Kita, oh ya Masya Allah, tapi terima kasih ya, Alhamdulillah atas karunia dari Allah, aku bisa menghafal. Jadi kita bukan malah, oh iya dong, karena aku rajin ngapal, aku jadi 6 juz. Jadi nggak seperti itu ya. Ketika ada yang memuji kita mengembalikan Alhamdulillah atas nikmat Allah, berikan bisa menghafal 6 juz gitu. Begitu ya. Jadi mengembalikan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena wah aku iya dong, aku kan ngajinya pagi siang malam jadi aku bisa 6 juz kamu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita mengembalikan pujian hanya kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah menerima takdir yang baik dan yang ditetapkan kepada kita. Jadi kita harus menerima takdir yang baik, yang buruk itu kita harus terima. Terkadang ada orang yang nggak bisa menerima, wah aku ditakdirkan oleh Subhanahu wa taala mungkin hari ini rezekinya sedikit, dia nggak nerima, dia marah-marah sama Allah. Nggak boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pandai bersyukur atas karunia atau pemberian Allah kepada kita. Jadi kita harus pandai bersyukur. Alhamdulillah hari ini bisa belajar, bisa makan sarapan, bisa
Oke, jadi harus bersyukur ya. Oke, ini ada Aisyah, angkat tangan. Apa Aisyah? Ustadz, kalau orang memuji kayak cantik gitu, jawabnya gimana Ustadz? Oke, misalkan ada, oh Masya Allah anaknya cantik banget Bu ya, gitu. Oh Masya Allah, Alhamdulillah atas nikmat Allah, kita semuanya bagus gitu ya, karena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya bagus gitu ya. Jadi kita jangan lupa mengucapkan Masya Allah. Ustadz, kan Ya, biasanya suka ada orang yang ngeposting itu apa tuh namanya gambar-gambar ya di sosial media misalnya di Instagram gitu gambar muka kita. Terus kadang-kadang ada orang yang iri, wah dia di situ aku juga mau, terus timbul hasad gitu. Terus orangnya dipandangnya jadi gimana, Ustadz? ya, ketika makanya kita harus berhati-hati ketika kita mengupload suatu gambar gitu, karena di gambar itu terkadang banyak orang kita nggak tahu yang melihat gambar ini dia dalam keadaan sedih atau senang gitu kan, atau keadaan lagi iri gitu, lagi galau, lagi pusing. Jadi sebaiknya kita tidak mengupload gambar-gambar yang ada wajahnya gitu ya kan. Ya saat jadi pas semenjak ibu aku tahu, aku tuh pas mau ngeposting tuh mukanya tuh pakai emoji, Ustadz. Ya, Badannya enggak. bagus. Oke, ada lagi yang menanya? Oke, ini cukup, Ustaz matikan rekamannya.